Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Baik, terima kasih. Sebelum saya mempresentasikan hasil daripada tugas saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yulin Diana Flora dengan NIM 18402.092, kelas MK63, jurusan manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah metode kuantitatif dalam bisnis dengan materi metode penugasan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan tugas 15 pertanyaan dengan jawaban tersendiri mengenai metode penugasan itu sendiri. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan metode penugasan? Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan metode penugasan? Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Pertanyaan yang kedua, apa saja contoh masalah yang berkaitan dengan metode penugasan? Yang pertama itu tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerja yang berbeda-beda pula. Jadi di sini contohnya yaitu tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan metode Hungarian? Jawabannya, Hungarian metode merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu atau one by one. Pada metode ini jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Jadi, Hungarian metode merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu atau one by one. Pada metode ini, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Baik, lanjut yang keempat, pertanyaan yang keempat. Jelaskan langkah-langkah awal dalam penyelesaian masalah penugasan. Yang pertama itu kasus minimalisasi, di mana minimalisasi ini cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Yang kedua, kasus ARI maksimalisasi, di mana cari nilai tertinggi untuk setiap baris yang kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang semua nilai yang ada dalam bisnis tersebut. Yang ketiga, kasus tidak normal, di mana bila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka di dalam tabel penugasan perlu ditambahkan variabel dummy yang nilainya 0. Baik, pertanyaan yang kelima, jelaskan fungsi variabel dummy. Yang pertama, dummy ada untuk menyimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Yang kedua, apabila penerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, berarti diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur. Yang ketiga, apabila tugas tersebut diberikan kepada dummy, diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Pertanyaan yang keenam, jelaskan secara umum langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan. 1. Identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan.
Yang kedua, untuk kasus minimalisasi, mencari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Yang ketiga, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Apabila masih ada kolom yang belum memiliki 0, maka dicari nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja kelebihan dan kekurangan metode penugasan? Kelebihan metode penugasan, yang pertama, hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Yang kedua, siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri. Yang ketiga, memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar. Yang keempat, dapat mempraktekkan hasil-hasil teori dalam kehidupan yang nyata. Yang kelima, dapat memperdalam pengetahuan siswa dalam spesialis tertentu. Kekurangan metode penugasan ini yaitu siswa dapat melakukan penipuan terhadap tugas yang diberikan atau dikerjakan oleh orang lain atau menjiplak karya orang lain. Yang kedua, bila tugas diberikan terlalu banyak, maka siswa dapat mengalami kejenuhan sehingga mengganggu ketenangan batin siswa. Yang ketiga, sulit memberikan tugas yang dapat memenuhi sifat perbedaan individunya dan minat dari masing-masing siswa. Yang keempat, pemberian tugas cenderung memakan waktu dan tenaga serta biaya yang cukup berarti. Pertanyaan yang kedelapan, apa tujuan dari metode penugasan? Tujuannya adalah membina rasa tanggung jawab yang dibebankan kepada siswa melalui laporan tertulis atau lisan, membuat ringkasan, menyerahkan hasil kerja, dan lain-lain. Yang kesembilan, pertanyaannya, metode pemberian tugas yang digunakan secara tepat dan terencana dapat bermanfaat untuk? Yang pertama, bermanfaat untuk menumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri dalam lingkungan bersama atau kolektif maupun sendiri. Yang kedua, melatih cara mencari informasi secara langsung dari sumber belajar yang dapat di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan suasana pembelajaran yang menggairahkan atau kreatif. Yang ke-10 pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah menghasilkan alokasi yang optimal. 1. Tingkat persediaan di setiap saluran penjualan, di mana kita harus menentukan beberapa banyak stok tertentu yang dimiliki pengecer di lokasi. Dalam hal ini, jika angka itu terlalu rendah, mungkin sudah waktunya untuk mengalokasikan kembali beberapa persediaan ke lokasi itu. Sebaliknya, jika angka itu terlalu tinggi, penjualan mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengalihkan beberapa barang untuk memenuhi pesanan dari saluran lain. Yang kedua, stock on hand, di mana memiliki satu sumber kebenaran memungkinkan pengecer untuk memutuskan kapan mereka perlu membeli lebih banyak persediaan dan kapan mereka dapat dengan mudah mengalokasikan ulang untuk bertahan. Hal ini dapat membantu pedagang menghemat biaya pengiriman, tidak ingin mengirimkan persediaan ke pusat distribusi dan gudang yang berbeda ketika mereka perlu membeli lebih banyak persediaan. Yang ketiga, pesanan pembelian, di mana dalam pesanan pembelian ini, bagi banyak retailer, persediaan barang selalu berdatangan pasang surut stok di seluruh pusat distribusi dapat memainkan peran penting dalam membantu pengecer memutuskan kemana mereka ingin memindahkan persediaan juga. Pertanyaan yang ke-11,
Hal apa saja yang perlu disiapkan dalam mengalokasikan jenis-jenis barang? Yang pertama, memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Yang kedua, meninjau besaran anggaran setahun terakhir. Yang ketiga, menyusun panitia penanganan anggaran. Yang keempat, menentukan pedoman anggaran. Yang kelima, penentuan besaran anggaran. Yang keenam, membuat rencana pendistribusian pada masing-masing bidang. Yang ketujuh, melakukan verifikasi oleh perencanaan keuangan. Yang kedelapan, membuat pelaksanaan sebaik mungkin. Pertanyaan yang ke-12. Apa perbedaan metode penugasan dan metode latihan? Metode pemberian tugas adalah metode pemberian pekerjaan oleh guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan metode latihan adalah suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Pertanyaan yang ke-13. Sebutkan langkah-langkah metode penugasan. Yang pertama, menetapkan tujuan pelaksanaan penugasan. Yang kedua, menyusun beberapa pertanyaan penugasan. Yang ketiga, melakukan pemetaan siswa berdasarkan kompetensi dan daya serap siswa terhadap materi bila dilaksanakan secara berkelompok. Pertanyaan ke-14. Metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penugasan? Jawabannya, metode Hungarian dan metode penalti. Pertanyaan yang ke-15. Apa saja syarat-syarat metode Hungarian? Yang pertama, jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya. Baik, terima kasih. Itu adalah 15 pertanyaan yang saya presentasikan mengenai metode penugasan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf atas kesalahannya dan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini yang mengenai metode penugasan. Baik, saya akhiri dengan ucapan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.